Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Di sebuah pesantren kecil yang terletak di pinggir kota, terdapat sebuah kejadian konyol yang tidak akan pernah terlupakan oleh para santri dan guru-guru di sana. Pesantren ini dikenal sebagai tempat yang cukup serius dalam hal pendidikan agama, namun suasananya selalu penuh dengan tawa dan kekonyolan. Pada suatu pagi yang cerah, sebuah peristiwa besar terjadi di masjid pesantren tersebut. Pagi itu, seperti biasa, para santri sudah mulai berkumpul di masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Namun, ada yang berbeda pagi itu. Biasanya, Ustadz Ibrahim, seorang guru yang sudah cukup berpengalaman, selalu menjadi imam di sholat subuh. Beliau dikenal dengan suara merdunya dan kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran yang luar biasa. Namun, hari itu, Ustadz Ibrahim tampaknya sedang kurang fokus. Sejak pagi, Ustadz Ibrahim sudah kelihatan agak aneh. Saat memasuki masjid, beliau tampak sedikit terburu-buru. Kakinya melangkah cepat seolah-olah ada sesuatu yang mengejarnya. Tiba-tiba, beliau berhenti di depan pintu masjid, melihat sekeliling, dan berkata dengan suara bingung, gimana ya? Ini masjid atau supermarket sih? Para santri yang sudah mulai berkumpul pun saling berpandangan bingung. Mereka heran, apakah Ustadz Ibrahim baru saja bangun tidur atau sedang mimpi. Tapi, karena sudah biasa melihat gurunya yang kadang agak ceroboh, mereka hanya tersenyum dan melanjutkan persiapan untuk sholat. Ustadz, ini masjid, bukan supermarket. Mari kita segera sholat, jawab salah seorang santri, Ahmad, yang dikenal cukup bijak. Namun, Ustadz Ibrahim tampaknya belum sepenuhnya sadar. Beliau mengambil posisi di depan mihrab, menatap ke arah barisan santri yang sudah siap untuk sholat, dan berkata, baiklah, mari kita mulai. Tapi sebelumnya, siapa yang akan jadi imam ya? Kok rasanya saya agak bingung pagi ini? Sejenak, semua santri terdiam. Mereka tidak tahu harus menjawab apa. Ustadz Ibrahim memang biasanya menjadi imam, tapi pagi itu tampaknya beliau lupa bahwa dialah yang biasanya memimpin. Para santri mulai melirik satu sama lain, khawatir jika tidak ada yang berani melangkah maju. Di antara para santri, ada seorang santri bernama Fadil, yang dikenal cukup ceroboh dan seringkali melakukan hal-hal yang tak terduga. Fadil ini adalah santri yang seharusnya baru belajar dan belum memiliki pengalaman memimpin sholat. Namun, entah kenapa, Fadil merasa bahwa ini adalah momen yang tepat untuk membuktikan dirinya. Maka, dengan langkah percaya diri, atau bisa jadi sedikit bodoh, Fadil pun maju ke depan. Ustadz, saya akan jadi imam, ya, kata Fadil dengan suara penuh keyakinan, meskipun bibirnya sedikit gemetar. Ustadz Ibrahim menatap Fadil dengan pandangan kosong sejenak. Kamu jadi imam? Ya sudah, kalau gitu, ayo dimulai saja, jawab Ustadz Ibrahim dengan ekspresi setengah bingung. Tentu saja, beliau tidak tahu apa yang akan terjadi. Para santri lainnya mulai cemas. Beberapa dari mereka bahkan ingin melangkah mundur, tetapi sudah terlambat. Fadil sudah berdiri di depan dan mulai mengangkat tangan untuk takbir. Namun, yang aneh adalah, Fadil tidak langsung mengucapkan takbir, melainkan malah berkata dengan percaya diri, "Ya Allah, semoga sholat kita hari ini lancar, amin." Sekarang, ayo kita mulai. Suasana di masjid pun seketika menjadi kaku. Beberapa santri menahan tawa, ada juga yang mencoba menahan kegelisahan. Tapi karena mereka sudah terlanjur berdiri di belakang Fadil, mereka akhirnya mengikuti apa yang dilakukan Fadil dengan malu-malu. Begitu Fadil mulai takbir, semua santri mengikuti dengan bingung. Namun, ternyata, ada satu masalah besar, Fadil salah membaca niat sholat. Alih-alih membaca niat sholat subuh, Fadil malah mengatakan, niat sholat Isya, ya Allah, yang membuat beberapa santri terdiam, berusaha menahan tawa,
tapi juga tidak bisa menahan kebingungannya. Ustaz Ibrahim yang masih berdiri di sisi masjid, mencoba fokus, tetapi wajahnya semakin bingung dan cemas. Fadil, itu kan niat sholat Isya. Coba ulangi, nak. Namun, Fadil dengan penuh percaya diri malah berkata, Ustaz, saya yakin kok. Gak apa-apa, pasti Allah paham. Bismillah, mari kita lanjutkan. Begitu selesai, Fadil langsung memulai gerakan takbir, yang kali ini diikuti oleh semua santri dengan sedikit ragu, tetapi mereka tak ingin membuat suasana semakin aneh. Saat Fadil memulai bacaan surah Al-Fatihah, ia juga mengalami sedikit masalah. Fadil yang biasanya cukup lancar membaca Al-Quran, kali ini malah agak tersendat-sendat. Bismillah, Alhamdulillah, Al-Rahman Al-Rahim, apa tadi? Fadil terhenti sejenak. Melihat itu, beberapa santri pun mulai tak bisa menahan tawa. Mereka sudah saling menatap dan berusaha untuk tetap serius, tetapi ada yang mulai terpingkal-pingkal. Ahmad yang ada di belakang Fadil mulai menahan tawa dengan menutup mulutnya. Namun, suasana semakin konyol ketika Fadil akhirnya membaca ayat yang tidak sesuai dengan urutan. Setelah itu, dengan suara serius, dia berkata, lanjutkan, mari kita rukuk. Beberapa santri di belakang Fadil ikut rukuk, tapi karena kebingungan, ada yang rukuk lebih cepat, ada yang lebih lambat, sehingga menciptakan kekacauan. Rukuk yang tidak serempak itu membuat suara gemeretuk yang terdengar cukup keras, membuat situasi semakin lucu. Di tengah-tengah kekacauan itu, Ustaz Ibrahim akhirnya menyadari bahwa sesuatu tidak beres. Dia mencoba mengingat kembali apa yang terjadi. Tapi sebelum ia sempat mengambil langkah untuk mengoreksi, salah satu santri yang berada di barisan depan, yaitu Iqbal, tiba-tiba bersuara keras, Ustaz, kenapa saya jadi imam lagi? Tentu saja, hal ini membuat suasana semakin tak terkendali. Ustaz Ibrahim yang merasa malu dan kebingungan hanya bisa terdiam, sementara para santri di belakang Fadil mulai gelisah dan bingung apakah mereka harus tetap mengikuti atau membatalkan sholat. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terkejut. Tiba-tiba, seorang santri dari barisan belakang, yang sebelumnya diam-diam berusaha ikut dalam keseruan itu, berteriak dengan lantang, Ustaz, tolong! Saya lihat ada burung di atas sana. Suasana semakin kacau. Semua santri mulai melongok ke atas, mencoba mencari burung yang dimaksud. Tapi ternyata, yang ada hanya beberapa potongan dakwah Ustaz Ibrahim yang sedang tertiup angin. Itulah yang akhirnya membuat mereka semua tertawa terbahak-bahak. Tawa yang sangat lepas dan konyol, membuat suasana masjid berubah menjadi sangat riuh. Namun, saat mereka berhenti tertawa, mereka menyadari satu hal, sholat tetap harus berjalan dengan baik, meskipun dengan kekonyolan yang tak terhindarkan. Begitulah cerita di bagian pertama ini, di mana Fadil yang ceroboh berhasil menjadi pemimpin sholat meski dengan segala kekacauan. Apakah mereka akhirnya bisa melanjutkan sholat dengan tenang? Itu cerita yang akan kita temukan di bagian kedua nanti. Setelah tawa yang menggema di seluruh masjid, para santri akhirnya berhasil menenangkan diri, meskipun ada yang masih sesekali terkikik geli. Fadil yang merasa sudah membuat kekacauan, mencoba tetap menjaga wajah serius, meskipun pipinya sudah merah karena malu. Dengan berusaha tetap fokus, ia kembali mengangkat tangannya, mari kita lanjutkan rukuk, sahabat-sahabat. Tentu saja, kalimat itu malah membuat beberapa santri semakin tidak bisa menahan tawa. Bahkan, Iqbal, yang biasanya selalu serius, kali ini ikut tertawa. Fadil, kamu bisa nggak sih, jangan bikin kita jadi ngakak terus, kata Iqbal, sambil memegang perutnya yang sudah sakit karena tawa. Namun, Fadil yang tidak ingin ditinggalkan begitu saja, berusaha mengendalikan suasana dan kembali mengajak semua untuk rukuk dengan khusyuk. Sekarang, rukuk dengan hati yang penuh ketundukan, teman-teman. Kita harus berdoa agar semuanya lancar.
Tapi, meskipun suaranya terdengar khusyuk, Fadil yang selalu canggung dengan gerakan rukuk malah hampir terjatuh karena kakinya sedikit slip. Aduh, aduh, teriaknya sambil berusaha menyeimbangkan tubuh. Semua santri yang menyaksikan itu langsung menahan tawa mereka. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa menutup wajah agar tidak terlihat jelas ekspresi lucu mereka. Ustadz Ibrahim yang sejak awal hanya bisa terdiam, akhirnya mulai merasakan kegelisahan. Fadil, ya Fadil, gumamnya. Meskipun kebingungan, beliau mencoba tetap tidak mengganggu jalannya sholat. Namun, melihat Fadil yang sudah hampir terjatuh karena kecerobohannya, Ustadz Ibrahim akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Fadil, coba sini dulu, Ustadz bantu, teriak Ustadz Ibrahim, akhirnya memberanikan diri untuk menghentikan sholat itu. Seluruh santri yang tadinya masih bertahan dalam keadaan bingung, akhirnya berhenti dan menatap Ustadz Ibrahim yang sudah mulai mendekati Fadil. Semua mata tertuju padanya, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Fadil, yang merasa malu banget, langsung berdiri dan menjauh sedikit dari mihrab. Ustadz, maaf ya saya salah, saya nggak niat ngeganggu gitu. Ustadz Ibrahim menghela napas panjang, lalu dengan wajah agak serius, meskipun di dalam hatinya ia tertawa, ia berkata, "Ya Allah, Fadil, kalau kamu jadi imam, harusnya lebih hati-hati. Kamu kan tahu, sholat itu bukan cuma soal gerakan, tapi juga soal ketenangan hati." Fadil yang sudah menunduk malu, hanya bisa mengangguk. "Iya, Ustadz. Saya benar-benar nggak tahu harus mulai dari mana tadi. Salah saya." Ustadz Ibrahim pun, meskipun wajahnya masih menunjukkan kebingungannya, akhirnya tersenyum sedikit. "Ya sudah, Fadil. Kamu sudah berusaha. Tapi mulai sekarang, lebih baik kamu serahkan posisi imam ke yang lebih berpengalaman." Namun, sebelum Ustadz Ibrahim sempat melanjutkan, tiba-tiba seorang santri dari barisan belakang, yaitu Zaki, menyela dengan penuh semangat, "Ustadz, kalau gitu saya saja, saya sudah hafal surat Al-Fatihah dan surah pendek." Ustadz Ibrahim yang sudah setengah bingung, kemudian menatap Zaki yang begitu percaya diri. "Hah? Zaki? Kamu yang masih sering salah gerakan sholat?" Zaki mengangguk serius. "Iya, Ustadz. Saya janji nggak akan bikin konyol lagi." Para santri yang mendengar itu, mulai tertawa lagi. Beberapa di antaranya bahkan ada yang berkata, "Ya ampun, Zaki. Jangan sampai lebih parah dari Fadil, ya?" Namun, Ustadz Ibrahim akhirnya menghela napas panjang, merasa bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. "Ya sudah, kalau kamu yakin, Zaki. Ayo, kamu yang jadi imam." Zaki pun dengan penuh percaya diri melangkah ke depan dan berdiri di tempat Fadil sebelumnya. Dengan wajah yang sangat serius, dia mulai mengangkat tangan, lalu berkata, "Allahu Akbar." Tentu saja, meskipun Zaki tampak serius, santri lainnya sudah tidak bisa menahan tawa. Beberapa bahkan mulai berdiri dengan posisi rukuk sambil menahan tawa. Ahmad yang biasanya cukup tenang pun sudah tidak bisa menahan diri lagi. "Zaki, kamu jangan-jangan bikin kita jadi tambah lucu, ya?" sambil menepuk-nepuk dadanya. Namun, Zaki tidak peduli. Dengan penuh keyakinan, dia melanjutkan bacaan Al-Fatihah. Sayangnya, yang terjadi selanjutnya justru lebih konyol. Zaki, yang biasanya hafal surah dengan baik, kali ini malah salah membaca ayat. "Bismillah, Alhamdulillah, Al-Rahman Al-Rahim, maksud saya itu, pokoknya, Allah lah yang maha tahu," kata Zaki, setengah tertawa, setengah bingung. Santri yang sudah mulai bingung dengan segala kekacauan ini, akhirnya berhenti sejenak dan saling pandang. Namun, saat Zaki akhirnya melanjutkan dengan benar, suasana kembali tegang.
Semua santri akhirnya melanjutkan sholat dengan penuh pengharapan agar tidak ada lagi kesalahan konyol yang terjadi. Setelah selesai membaca Al-Fatihah, Zaki melanjutkan dengan surah pendek, namun kali ini, dia agak terdiam sejenak, bingung memilih surah mana yang tepat. Tiba-tiba dia berkata, "Ayo kita baca surah Al-Ikhlas saja. Itu kan gampang." Para santri yang merasa tidak ingin membuat Zaki semakin canggung, akhirnya mengikuti dengan serius, meskipun beberapa kali masih ada yang tertawa kecil. Setelah itu, saat rukuk, gerakan Zaki tampaknya cukup lancar, meskipun beberapa santri terkejut karena posisi rukuknya sedikit miring. Namun, tidak ada yang berani menghentikan. Mereka sudah terlalu lelah menahan tawa. Pada akhirnya, sholat pun selesai. Semua santri merasa lega, walaupun hari itu menjadi salah satu hari yang paling aneh dan penuh kekonyolan dalam sejarah pesantren mereka. Ustadz Ibrahim, yang akhirnya ikut berdoa dalam hati, merasa bersyukur karena sholat tetap berjalan dengan lancar meskipun penuh dengan kekacauan. Setelah selesai, Zaki menoleh kepada Fadil dan berkata, "Gimana, Fadil? Rasanya nggak beda jauh, kan?" Fadil yang sudah mulai tertawa, mengangguk. "Ya, Zaki. Kita berhasil bikin sejarah." Ustadz Ibrahim yang melihat semua itu hanya bisa menggelengkan kepala, sambil berkata dengan senyum tipis, "Kalian ini memang jadi pemimpin sholat, bukan karena kepintaran, tapi karena kekonyolan yang luar biasa." Namun, meskipun ada banyak kekacauan, semua santri akhirnya menyadari bahwa dalam kebersamaan, meskipun penuh tawa dan kekonyolan, mereka tetap dapat belajar dan saling mendukung. Di tengah-tengah kekacauan itu, mereka semua belajar tentang arti kebersamaan, ketenangan, dan bagaimana menjalani hidup dengan hati yang ringan, meskipun terkadang konyol dan penuh dengan tawa. Dan begitulah, kejadian pagi itu menjadi salah satu cerita lucu yang akan selalu dikenang oleh semua orang di pesantren itu. Bahkan setelah bertahun-tahun, cerita tentang gurunya keliru, santri jadi pemimpin sholat, akan selalu menjadi bahan tawa dan kenangan manis yang tak akan terlupakan.